dia ketika angin teduh, jadi terjadilah air panas. Jadi dia ada putih-putih. Oke. Nah, satu gitu, kedua lumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani puasa di hari ini. Nah, Sobat Tegar, saat ini saya sedang berada di Pulau Tidung, pulau terluas yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau Tidung memang terkenal sebagai destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Tapi selain menyimpan potensi ekonomi dari wisata, ternyata Pulau Tidung ini juga menyimpan potensi ekonomi terutama dari hasil budidaya tanaman lautnya. Tanaman laut ini sering digunakan selain untuk makanan, digunakan juga untuk bahan kosmetik kecantikan, bahkan obat-obatan. Apalagi kalau bukan rumput laut. Saya akan mendokumentasikan program bantuan rumput laut untuk petani rumput laut yang ada di Pulau Tidung. Seperti apa keasikannya? Ayo, ikut saya. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mustaqim, seorang petani rumput laut. Nah, kita bincang-bincang berlatar belakang alam bebas nih, Sobat Tegar ya. Ada lautan dan di ujung sana ada gunung ya. Bapak Mustaqim, Assalamualaikum. Pak, izin ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Mungkin untuk Sobat Tegar nih Pak, karena belum kenal, bisa diperkenalkan dulu Pak. Ya, nama saya Mustaqim, asli Pulau Tidung. Asli Pulau Tidung Pak ya. Berarti lahir, kecil, besar sampai ini di sini ya Pak ya. Oke, aktivitas Bapak Mustaqim. Saya petani rumput laut juga bisa pemancing juga iya. Oke, berarti Saya nelayan. ada dua ya aktivitasnya. Yang pertama itu petani rumput laut dan nelayan. Nelayan pancing ya. Oke, baik. Pak Mustaqim, boleh diceritakan nggak sih Pak aktivitas Bapak hari-hari nih dari pagi sampai sore itu seperti apa aja Pak? Intinya itu kalau sore saya ngelihat rumput laut. Seberapa perkembangannya, apabila dia udah cukup bagus, baru kita perhatikan dan dikembangkan lagi. Kalau dia memang jelek, disutil yang jelek, terus yang bagusnya kita kembangkan lagi. Udah banyak, kita baru Panen Pak ya. Oke, berarti Bapak kan sebagai petani rumput laut nih Pak. Saya dapat info kalau Bapak ini dapat bantuan dari Basnas Bazis. benar. Boleh diceritakan nggak Pak, bantuannya itu seperti apa sih Pak? Bantuannya itu seperti tali sama rumput laut. Tali dan rumput laut ya Pak ya. Nah, sebelum dapat bantuan Pak, ada nggak sih Pak suka duka selama proses budidaya rumput laut ini Pak? Sering terjadi rusak. Jalannya itu alam. Alam ya Pak ya. Ya. Alam itu dia ketika angin teduh, jadi terjadilah air panas. Jadi dia ada putih-putih. Oke. Satu gitu, kedua lumut. Lumut. Jadi kendalanya Bapak Mustaqim ini dalam budidaya rumput laut itu tadi Pak ya, penyakit yang dialami sama rumput lautnya Pak Mustaqim ini. Jadi kalau misalnya mataharinya panas, itu rumput lautnya rusak ya Pak ya? Iya, terjadinya alam itu teduh. Teduh itu dalam arti nggak ada angin gitu. Nah itu bagus. Jelek. Jelek justru, oke. Kalau anginnya begini, dia lebih bagus, perkembangannya juga bagus. Dan hujan dia lebih dominan, jadi subur. Oke, berarti rumput laut itu ya Sobat Tegar, itu subur ketika cuaca sedang berangin dan hujan ya Pak ya? Iya. Seperti itu justru Pak ya? Menurut pengalaman saya. Menurut pengalamannya Bapak Mustaqim. Oke, Bapak boleh diceritakan nggak Pak, setelah mendapatkan bantuan nih Pak dari Basnas Bazis, itu ada nggak sih Pak peningkatan dari segi ekonomi yang Bapak rasakan? Peningkatan sih belum ada karena belum panen. Belum panen? Ya, karena keterjang itu maksudnya keterjang limbah itu Pak. Limbah? Limbah yang penyakit dia. Oke. Ini baru mulai bagus lagi. Oke, berarti dari bantuan yang diberikan ini sempat terkena penyakit tadi Pak ya? Iya. Sempat terkena penyakit dan akhirnya hasil dari rumput laut yang bertahan dijadikan bibit kembali. Iya, sistem bertahan lah Pak. Bertahan, oke siap. Kalau sistem panen kita belum.
Oke, siap. Sistem bertahan sekarang. Nah, Bapak boleh diceritakan nggak, Pak? Berapa banyak rumput laut yang Bapak punya? Terus kalau misalnya nih, Pak, kita sudah panen itu berapa yang Bapak dapatkan? Estimasi saja, Pak. Kalau kita nanamnya kira-kira sampai banyak ya. Ya, banyaknya itu berapa tuh, Pak? Ini Biar Sobat tergantung Tegar tahu nih. tergantung kita punya talinya. Kalau kita talinya ada 100, 300 itu dia menjanjikan kita bisa panen besar. Oke. Kalau talinya sedikit ya untuk makan-makan aja. Oke. Berarti kalau banyak ya tergantung jumlah talinya ya, Pak ya? Ya, talinya sebenarnya kita punya talinya 100 dan bibit di sini besar semua tuh. Itu bisa panen. Separuh dipanen, separuh diikat kembali. Oke. Berarti tidak dihabiskan semua. Iya. Sebagian dijadikan bibit lagi. Iya. Bantuan yang diberikan dari Bazi itu ada berapa tali, Pak? Waktu pertama dapat itu 13 tali. 13 tali. 1 kuintal. Nah, Jadi dari 1 kuintal itu bisa jadi 13 tali. Selanjutnya ada bantuan tambahan lagi, Pak? Belum. Apakah akan ada tuh, Pak, bantuannya lagi tuh? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Oke, berarti begitu ya Sobat Tegar. Nah, hasil dari rumput laut ini, Pak, Bapak kemanakan nih, Pak? Rumput laut ini panen terus dikemanakan, Pak? dikembangkan itu ada yang beli, maksudnya yang diputi kan Ya. konsumsi. Apakah diolah terus dijual kemana? Dijualnya ke wisata. Wisata. Oke. Istri saya kan habis diputiin tuh, dikembangkan, diolah lagi, jadi manisan itu dijajakan ke tamu-tamu. Tamu-tamu. Berarti targetnya marketnya Bapak ini adalah wisatawan yang datang langsung ke Pulau Tidung ya? Satu gitu, kedua, adapun kalau kita panen besar itu ke Tengkulak larinya. Tengkulak. Oke. Menerima lagi kan, otomatis kan kita nggak semuanya kita olah. Kalau sedikit ya 10 kilo itu untuk 1 bulan bisa. Untuk kalau tamu-tamu wisata. Kalau untuk yang sampai kintalan itu kita larinya ke Tengkulak pasti. Oke. Menarik ya Sobat Tegar. Nah, saya pengen banget nih Pak mencoba budidaya rumput laut langsung nih Pak. Boleh nggak Bapak ajak saya, kita langsung ke tempat rumput lautnya? Gimana Pak? Siap, langsung lokasinya. Langsung Pak. Ini kita berarti menyeberangi laut ya Pak ya? Langsung ke tempatnya langsung. Oke, siap. Jadi umur yang 3 hari sama yang 3 minggu sama yang 1 bulan. Lengkap semua ya Pak ya? Oke, siap. Sobat Tegar, kita langsung saja ikuti kegiatan Bapak Mustaqim selaku petani rumput laut. Kita langsung ke laut ya Pak ya? Siap. Gas! Yuk, Ayo. Sobat Tegar! Sobat Tegar, saya senang sekali kalau liputan ke pulau ya. Karena selain alamnya indah, lihat udaranya juga segar. Jadi pemandangannya bukan main-main, tapi bukan cuma alamnya aja yang indah. Saat ini saya juga ditemani oleh salah satu kawan saya dari Basnas yang nggak kalah indah juga. Silakan, ada Mbak Rini. Assalamualaikum Mbak Rini. Assalamualaikum Bang Ridho. Sobat Tegar, ini adalah Mbak Rini. Boleh diperkenalkan? Mbak, Hai teman-teman, saya Rini. Saya PIC program ya? Iya, saya PIC program di Kepulauan Seribu. Khususnya untuk program Khususnya untuk program rumput laut. rumput laut. Nah, sedikit ya Mbak, kita mungkin ngobrol. Boleh. Tadi saya udah sama Pak Mustaqim, langsung nih Mbak ke tengah laut mencoba untuk budidaya rumput laut. Nah, Wah. saya Gimana Bang rasanya? menarik sih sebenarnya ya. Cuman tadi sempat juga tuh, sendal saya hanyut tadi. Karena memang licin ya Sobat Tegar. Nah, boleh nggak Mbak diceritain nih, apa program Basnas yang dilakukan di pulau ini? Untuk tahun 2023 Ya. itu kita pertama itu ada budidaya rumput laut. Itu pertama di bulan November kalau nggak salah. Oke, di bulan November tahun 2023 ada bantuan rumput laut. Baik. Laut. Terus setelah itu di bulan November juga tapi akhir Ya. itu kita ada budidaya ikan kerapu cantang. Ikan kerapu cantang. Ya, itu kita kolaborasi sih Bang. Oke. Kemarin saya juga udah ke sana tuh, Udah ke sana. ikan kerapu cantang. Mungkin saya mau lebih explore tentang rumput lautnya ya Mbak ya. Nah, boleh diceritain nggak Mbak, rumput lautnya itu bantuannya seperti apa? Apakah bantuan berupa barang atau langsung apa bantuannya? Bantuannya kemarin itu berbentuk barang ya. Itu ada tali
tali besar, Tali yang besar. 4 mm. Ya. Terus ada yang kecil juga, tali anak. Biasanya kalau kita sebutnya di sini tali anak. Oke. Itu yang sekitar 2 mili. 2 mili. Ya, 2 mili. Fungsinya apa tuh Mbak? Tali besar dan tali kecil tuh? Tadi kan Bang Rido ya? Iya. Udah ngelihat rumput lautnya ya? Ya, udah. Untuk yang tali besar itu digunakan untuk yang panjang itu loh Bang. Oh, untuk bentangan ya? Untuk bentangannya. Oke, untuk bentangannya. Nah, untuk yang kecilnya itu untuk pengikat Oke. antara bentangan dan Rumput si lautnya. bibit rumput lautnya itu. Oke. Jadi buat diikat gitu biar nggak kemana-mana dia Bang. Mungkin kita sambil jalan ke depan Boleh, ya Mbak ya? boleh. Wah, ini saya luar biasa banget sih alamnya kayak gini. Jarang-jarang di Jakarta. Segar-segar banget. Nah, untuk bantuannya tadi itu ada berapa banyak penerima manfaat, Mbak? Untuk kemarin kita ada sekitar 28 penerima manfaat di 28. Pulau Tidung. Itu target penerima manfaatnya siapa aja tuh, Mbak? Itu pertama pembudidaya rumput laut. Oke. Terus juga sebenarnya kita sasarannya kemarin ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga, Jadi oke. sebenarnya itu dari 28 itu sekitar setengahnya itu ibu-ibu Bang. Oke. Iya. Jadi Sobat Tegar nih ada yang menarik bahwa yang dibantu oleh Basas Bazis di Pulau Tidung ini itu hampir setengahnya atau setengahnya bahkan ya itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang tadinya mungkin kurang produktif di rumah jadi produktif ya Kak ya. Nah dari 28 penerima manfaat itu mereka masing-masing dapat bantuan apa aja Kak? Berapa Pertama, banyak? Satu orang ya, satu orang itu semuanya dapat bibit rumput laut. Bibit rumput laut. Itu yang tipe katoni. Katoni. Ya, yang Oke. katoni. Itu katoni hijau di sini. Satu orang itu dapat 1 kuintal Bang. 1 kuintal bibit. 1 kuintal bibit. Oke, 1 kuintal bibit. Kuintal bibit. Nah, terus kita juga dapat bendera Basnas. Mungkin kalau Abang ke laut ngelihat emang udah nggak ada berarti kan kena angin gitu. Kena angin ya, Kena nggak angin. bertahan ya. Nah, karena emang kecil sih. Terus juga tali buat bentangan yang gede itu yang 4 mili 4 mili. itu 1 gulung. 1 gulung. 1 gulung, 1 orang 1 gulung kita kasih. Sebesar apa tuh Kak gulungannya Kak? Itu Supaya sekitar- ntar dikira kayak tali rafia kan kecil banget tuh Kak gulungannya. itu besar. Besar. Tali 4 mili panjangnya kira-kira 100 sampai 120 meter. 120 meter. Boleh tahu nggak Kak kalau dirupiahkan itu berapa tuh Kak? Kalau dirupiahin satu orang itu dapat 1.100.000. 1.100.000. Kalau diuangin segitu lah. Gitu ya. Tapi efek dari itu apa Kak? Dari 1.100.000 per orang dikali 28 orang, apa nih impact yang udah dirasakan sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini? Jadi saya juga sebenarnya sempat beberapa kali kita monitoring juga Bang. Kita monitoring bahkan satu-satu ya kita paranin ke rumahnya, kita Oke. tanyain Bapak gimana kelanjutan programnya gitu. Memang Bang waktu kemarin di akhir tahun ya bulan November itu cuaca panas. Cuaca Kan panas. biasanya kan ini ya bulan-bulan akhir tahun itu kan cuaca kayak gini. Nah, malah kemarin itu kemarau waktu itu. Oke, ada anomali ya Kendalanya. untuk keadaan alamnya. Kendala. Di akhir tahun malah panas. Betul. Itu kendala yang Itu menyebabkan kendala yang menyebabkan hampir waktu itu monitoring saya yang pertama itu hampir setengahnya itu bibitnya mati jadi bubur waktu itu. Oh. Jadi kayak putih-putih gitu loh Bang. bukan nasinya aja jadi bubur Iya, ya. rumput laut juga jadi jadi bubur. Tuh. Tapi mereka juga nggak nyerah dong Kak. Nggak nyerah. Jadi memang walaupun masih ada 1 atau 2 itu tetap dia Dia jadikan bibit lagi. Oke. Ya kalau bapak-bapak sih bilangnya bapak-bapak ibu-ibu di sini bilangnya kayak kita sistem bertahan aja dulu gitu kan. Kan memang target kita tuh 1,5 bulan tuh harus Panen. ini ya, panen gitu. Tapi Oke. memang keadaannya seperti itu kayak gitu Bang. Ya, tadi juga Sobat Tegar sudah saksikan bahwa kita mendatangi salah seorang penerima manfaat Kak, itu Pak Mustaqim. Itu walaupun kondisinya mereka sempat mengalami kesulitan di awal, itu mereka sekarang sudah recovery dengan cukup bagus sih. Dan insya Allah sih bulan depan udah panen ya. Insya Allah teman-teman. Oke Kak, ceritanya cukup menarik. Terima kasih banyak Sobat Tegar, semoga terinspirasi dari yang disampaikan sama dengan Kak Rini. Ya aku Ada cerita menarik nih Bang. boleh deh. Menarik, kawan nih. Menarik. Jadi kita itu punya salah satu penerima namanya Ibu Siti Kadroh.
Siti Kadro. Ibu Siti Kadro. Jadi beliau itu salah satu penerima yang usianya tuh udah sepuh, cewek. Terus Nenek-nenek berarti ya? Nenek, iya nenek-nenek. Terus mohon maaf, suaminya tuh sekarang tuh lumpuh bang. Oke. Jadi memang dia itu sumber penghasilan. Kalau yang lain kan rumput laut itu Ada sebagai sampingan, iya. gitu ya. Nah itu benar-benar rumput laut itu sebagai mata pencaharian. Itu ada sih. Jadi waktu itu dia bersyukur banget, berterima kasih kepada Basnas Bazis setelah membantu dan peduli gitu sama Ibu Kadroh seperti itu. Wow. Itu kalau kita mau lihat boleh. Oke. Nah, ini adalah salah satu di antara sekian banyak cerita Sekian ya. banyak cerita. Bukti kebermanfaatan Bazis melalui program-programnya. Oke, menarik banget. Terima kasih banyak Karini. Sama-sama. Udah mau cerita-cerita. Siap. Aku izin lanjut lagi ya. Oke. Oke, sambil jalan-jalan nih menikmati Boleh, pemandangan ya. boleh. Ya. Mungkin ke arah sana kali, Kak. Oh, iya. Oke. Kita lihat sunset. Iya, boleh Kak, sebelah sana, Kak. Sobat Tegar, hari ini kita belajar dari Bapak Mustaqim, seorang penerima manfaat bantuan rumput laut dari Basnas Bazis DKI Jakarta. Bapak Mustaqim, meskipun sempat mengalami gagal panen, beliau tetap sabar dan tegar untuk menjadikan sisa rumput laut yang dimilikinya untuk dijadikan bibit kembali dan dipanen setelahnya. Orang bijak adalah orang yang memikirkan kehidupan di hari ini untuk persiapan di hari yang akan datang. Hiduplah sesukamu, tapi ingatlah kamu akan mati setelahnya. Dan beramallah sesukamu, tapi ingatlah kelak kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai jumpa di episode Tegar selanjutnya hanya di kanal YouTube Basnas Bazis TV.